menjadi sebuah peran gitu ya. Kalau pesan keimanan nanti di sini sebetulnya ujungnya adalah nanti menjadi dai, pembelajar itu nanti menjadi inovator seperti itu. Dan selanjutnya banyak fitrah bakat misalkan untuk apa kayak gitu. Nah, di sini fitrah keimanan contohnya yang kayak tadi di usia 0 sampai 6 tahun anak-anak tuh suka ikut-ikutan sholat. Artinya di sini orang tua itu mesti menjadi teladan gitu. Teladan bagi anak atau apa yang dilihat oleh anak itu diserapkan ya gitu. Daripada kita berkata-kata kadang-kadang nggak dimengerti, tapi bagaimana kita bisa menjadi contoh gitu. Nah, lalu di usia selanjutnya melaksanakan kewajiban sholat misalkan itu ya dengan kesadaran misalkan contohnya itu mereka sudah mau dibangunkan misalkan. Jadi dengan kita terus mendialogkan, misalkan di usia 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat, berarti obrolan kita ketika misalkan berbicara tentang penciptaan Allah, dan Allah itu siapa, tentang ma'rifatullah gitu ya, lalu kenapa harus sholat dan sebagainya, itu kita coba gali gitu ya. Menurut anak pemahaman pengertiannya apakah sudah sampai ataukah mereka masih bingung kayak gitu kan. Nah, itu perlu didialogkan. Dan pada akhirnya nanti timbul kemandirian atau kebutuhan untuk ya memenuhi kewajiban atau bahkan menjadi satu kebutuhan gitu ibadah itu gitu di fitrah keimanan ini. Terus yang perlu kita catat bahwa yang memberikan hidayah itu Allah gitu ya. Mau kita misalkan orang yang kita cintai itu adalah melakukan kewajiban dengan sesempurna mungkin, kalau Allah belum memberikan hidayah itu memang ya tidak bisa ya kita bisa menjadi Tuhan kayak gitu. Artinya ya kita terus berusaha untuk menemani anak-anak kita sampai kepada mereka nanti mandiri gitu. Mandiri dalam artian merasa ada tanggung jawab bahwa ya ketika udah balik itu memang lahir dari dirinya sendiri, bukan dari kita orang tuanya gitu. Terus yang selanjutnya untuk fitrah belajar ini mungkin ibaratnya tadi ya, di usia 0 sampai 6 tahun itu ada masanya anak itu tidak pernah capek gitu, bahkan baterainya itu ibaratnya nggak pernah habis gitu ya. Kitanya mungkin orang tuanya sudah lelah, tapi anak-anak masih bersemangat gitu. Nah, itu adalah fitrah yang memang Allah install ya dalam diri anak-anak kita, yang untuk kita jaga sampai mudah-mudahan ketika mereka dewasa pun girohnya itu masih terjaga gitu. Nah, terus selanjutnya mungkin untuk usia yang 7 tahun kedua ini, akhirnya mungkin ketika fitrah belajarnya tumbuh, mereka senang untuk belajar, mungkin untuk berkreasi, untuk mengembangkan dirinya seperti itu. Nah, yang kalau udah tingkat lanjutan berarti ya sudah jadi kebutuhan gitu. Ibaratnya kalau misalkan kita jasadnya nggak makan itu lapar gitu ya. Jadi kalau misalkan akalnya kalau nggak diinput dengan belajar terus belajar dalam artian tidak baca tekstual ya, tapi kontekstual. Misalkan ayat-ayat Allah itu kan ada kauniyah dan ada kauliyah gitu. Mungkin bagi kita yang sudah dewasa mungkin harus terus gitu, terus belajar kayak gitu. Iya ya. Baik. Tadi pertanyaannya apa yang perlu dicatat dan dikuatkan ya? Ya, apa yang diamati dan diamati, dicatat dan dikuatkan. Lebih spesifiknya di fitrah belajar dan fitrah keimanan, barangkali pengalaman dari Bunda, kegiatannya mungkin atau apanya, boleh Bunda. Kalau saya mungkin di fitrah keimanan ini lebih kepada sholat ya khususnya gitu. Jadi mungkin untuk anak laki-laki, kalau selama ini saya coba untuk menyiapkan anak di usia 7 tahun itu ada apa ya, penyiapan. Jadi kan ada khitan ya Teh ya. Jadi khitan itu di anak kedua saya di usia 7 tahun, pas di saat ada perintah sholat di apa? Harus ada perintah sholat ya diberikan kayak gitu. Nah, pas waktu di masa 7 tahun itulah, sebelum 7 tahun itu saya woro-woro gitu ke anak. Jadi
nanti kalau udah hitan berarti sholat ya gitu, maksudnya sebelumnya memang dibiarin gitu, tapi di 7 tahun itu diingatin kayak gitu. Jadi memang dari sebelum 7 tahun itu sudah disiapkan, dikasih tahu seperti itu. Nah, untuk fitrah keimanannya, kalau untuk fitrah belajarnya, saya pernah ngobrol sama anak, jadi apa ya, jiwa bisnis atau dagangnya itu ada gitu. Jadi sempat kemarin itu ceritanya kakaknya yang berapa, 10 tahun ya, 11 tahun itu bikin apa namanya, gambar, terus bikin stiker, terus dimasukin aja di amplop gitu. Jadi itu teh kayak surprise gitu. Enggak, bukan, bikin clay, terus dimasukin lah di amplop, kayak amplop gitu, terus bikin sendiri, luarnya dikasih surprise kayak gitu. Ternyata kerjasama sama adiknya yang lagi sekolah gitu. Ternyata dijualin ke teman-temannya gitu tanpa sepengetahuan saya gitu. Artinya di sana mungkin apa ya, kreativitas anak yang kedua saya ini coba saya kawal ya dengan ngasih project based learning, kayak misalkan apa namanya tuh, bikin apa yang difasilitasi saja gitu, kayak misalkan dia suka suka utik-utik apa gitu ya, ada baterai misalkan, terus ya saya kasih aja misalkan ada baterai, dari kecil tuh dikasih gunting, kertas, terus isolasi kayak gitu teh, benda-benda yang memang senantiasa ada gitu, apa, pensil warna atau apalah gitu ya, itu teh jadi sesuatu gitu kalau bagi anak kedua saya. Kalau anak yang pertama itu kemarin ditantang untuk bikin bikin apa, dia suka gambar, akhirnya keinginan belajarnya tuh besar gitu, bahkan kalau ada kelas apa Bu, aku mau ikut gitu, sampai pada akhirnya 1 tahun itu hampir berapa kelas diikuti gitu ya, kelas gambar, dan pada akhirnya ya alhamdulillah bisa bikin antologi buku anak kayak gitu, bikin dua buku gitu. Alhamdulillah sih kalau dari fitrah belajar seperti itu. Jadi ada sesuatu karya yang real yang bisa mereka hasilkan gitu ya, meskipun mungkin bagi kita sederhana, tapi nggak sederhana sih kalau bagi saya ya, karena ternyata mungkin kalau bagi saya kayaknya nggak bisa juga gitu bikin gambar sampai sampai bisa antologi kayak gitu. Nah itu kalau yang satunya, yang kedua ini apa ya, dia bisa bikin channel sih, channel YouTube kayak gitu, terus edit kayak gitu cepet ininya. Itu mungkin kalau fitrah belajarnya teh. Jadi dua anak saya memang tadinya homeschooling ya, home education ya, jadi nggak di sekolah gitu. Jadi belajarnya di rumah, jadi ngamatinya memang dari hari-hari ya. Jadi waktunya juga lumayan luang lah. Kalau anak saya kemarin usia 12 ya, itu sudah keluar rumah, jadi kemarin tuh udah sempat apa, waktu COVID, jadi kita udah mau bikin waktu itu basreng, terus bikin pancake segala macam gitu ya. Kalau dari anak pertama saya sudah menggebu-gebu keinginannya itu gitu, cuman karena COVID kemarin apa ya, terkendala apa gitu ya, akhirnya mau nggak jadi-jadi, tapi keinginan itu ada gitu, besar bahkan gitu. Terus pada akhirnya ya udah mungkin yang akhirnya terjadi sekarang punya ini aja, punya link web untuk jualan hasil karyanya gitu. Tapi ya memang itu akhirnya saya yang melanjutkannya gitu. Terus yang anak kedua ini, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa dimonetize ininya, lagi bikin YouTube seperti itu. Itu sih kalau dari sisi kemandirian finansial, tapi minimal dari kedua anak saya itu sudah apa ya, ada tadi minim nitipin meskipun hanya 2.000 gitu ya, dijualnya itu apa, bikin clay terus dimasukin ke dalam amplop gitu ya. Terus pas ngaji juga dibawa kayak gitu. Oh, itu menandakan bahwa memang sudah ada apa ya, mungkin di sana saya ketika dialog itu menyambungkannya bahwa namanya laki-laki ada tanggung jawab untuk mencari nafkah dan lain sebagainya kayak gitu. Dan orang Islam itu punya 5 rukun yang memang ya mudah-mudahan kita bisa memenuhi kelimanya gitu. Yang terakhir itu kan haji, berarti butuh
uang dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin apa ya, obrolan-obrolan seperti itu harapannya membuka gitu ya, sehingga nggak malu gitu untuk jualan kayak gitu. Itu yang jiwa dagangnya mungkin digambarkan Rasulullah dulu juga berdagang seperti itu. Sebetulnya, nah dari situ juga belajar juga ya kita sebagai orang tua gitu, harus harus belajar juga ketika mau mengajari anak. Tadi kan sebagai contoh gitu, lebih mudah ditiru gitu. Ya mungkin kalau saya pengalaman saya, Bun, kalau pengalaman saya mungkin ya, saya sendiri dulu orang tua saya memandirikan saya itu di usia SMP ya. Jadi SMP itu sudah keluar rumah lah gitu dan siap kos waktu itu. Nah, sebagaimana sekarang gitu, sekarang anak saya di usia 12 tahun sih alhamdulillah udah siap ya secara kemandirian, teruji dengan 8 anak ya, 7 anak itu terhandle lah gitu sama kakaknya yang pertama ini alhamdulillah. Jadi menurut saya udah cukup gitu ya di rumah, sudah saatnya untuk menggali ilmu dari luar gitu. Karena kalau misalkan hanya dari saya saja nggak mungkin gitu ya, karena namanya saya punya keterbatasan mungkin ya di sini. Itu sih kalau pengalaman ya. Jadi secara keilmuan keagamaan saya juga kurang gitu karena bukan dari pesantren dan akhirnya memang anak pertama saya alhamdulillah sudah masuk pesantren gitu yang usia SMP berarti. Nah, yang kedua ini masih insya Allah masih menunggu ya, maksudnya masih akselerasi gitu untuk siap sampai siap di sosialisasi ke luar seperti mandirikan seperti itu. Kalau yang anak ketiga dan selanjutnya yang home education ini kan pendidikan rumah, jadi nggak apa istilahnya tuh bersekolah pun juga termasuk home education itu tidak melepas itu gitu, mau sekolah atau enggak gitu, home education itu ya memang kewajiban gitu, kewajiban setiap orang tua. Seperti itu mungkin Bunda Desi, Ya, barangkali kita baik. koreksi. Terima kasih. Bagaimana